dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan study case 4 dengan judul Masalah Diskon Produk dan Menghitung Pendapatan Total dari Promosi Diskon. Perkenalkan, nama saya Andi Arita Belana Marifat dengan NIM 17251064 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Meliana Dian Lisanti, NIM 16251053. Perkenalkan, saya Adi Barbia dengan NIM 17251055 dari Prodi Ilmu Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Nanifa Syahra dengan NIM 17251019. Perkenalkan, nama saya Farel Taregan dengan NIM 16251041 dari Program Studi Statistika. Bagian A itu adalah hitung jumlah penjualan produk secara eksa ketika diskon 15%. Langkah yang pertama, untuk mendapatkan nilai eksanya, kita menggunakan diskon 15%. Dengan nilai D-nya kita substitusikan 15%. Setelah itu, kita masukkan ke dalam fungsi QD dengan 3 langkah, yaitu adalah 15 pangkat 3 dengan hasil 3.375. Terus itu hasil akhirnya kita menjadikan langkah terakhir ada 30 kali 15, yaitu adalah 450. Setelah itu kita menggunakan komponen konstanta dengan hasil 100 dengan penjualan baseline-nya. Ketika tidak ada diskon, D-nya hasilnya adalah 0. Lalu kita jumlahkan komponen konstanta dengan sebesar 100. Setelah itu kita jumlahkan Q15-nya menjadi hasilnya 0. Setelah itu kita tambahkan 450 ini dengan hasil komponen konstantanya 100, yaitu mendapatkan nilai 550. Jadi penjualan XH adalah 550 unit. Baik, di sini ada poin B, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LD di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi penjualan pada diskon 15%. Langkah pertama adalah mencari turunan QD itu sendiri dengan menggunakan aturan pangkat, dihasilkan sama dengan Q aksen D sama dengan minus 2,4 D kuadrat ditambah 24 D ditambah 30. Kemudian langkah kedua adalah hitung kemiringan pada D sama dengan 15. Evaluasi Q aksen D pada D sama dengan 15 menghasilkan minus 150. LD sama dengan Q A ditambah Q aksen A dikali D dikurang A menghasilkan persamaan estimasi sama dengan minus 150 D ditambah 2.800. Kemudian disubstitusikan pada diskon 15% sama dengan menghasilkan 550 unit. Jadi estimasi penjualan pada diskon 15% adalah 550 unit. Lanjut ke bagian yang C, bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap persentase error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Yang pertama, kita tentukan nilai eksak A yang didapatkan Q15 sama dengan 550. Terus yang kedua, menghitung nilai hampiran linear di A sama dengan 15. Didapatkan 15 sama dengan Q15, maka hasil hampiran linearnya adalah 550. Lalu terakhir tinggal menghitung persentase error dengan rumus L15 dikurang Q15 dibagi dengan Q15. Lalu hasilnya dimutlakan dikali 100%. Maka didapatkan hasilnya 0%. Kita akan lanjut ke studi case bagian 2 yang D. Jika S dalam kurung T adalah laju penjualan pada hari ke T yang diasumsikan linear, tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Langkah pertama, langkah awal, lalu penjualan naik dari hari 0 ke 5, lalu turun simetris sampai hari 0, jadi cocok dimudahkan 2 garis linear, 0 dari T kurang dari 10, yang bertemu di T sama dengan 5. Langkah 2, langkah akhir yaitu S dalam kurung 0 sama dengan 20, S dalam kurung 5 sama dengan 85, S dalam kurung 10 sama dengan 20. Sehingga titik pentingnya 0,20, 5,85, dan 10,20. Lalu membentuk fungsi ST. Intervalnya yaitu 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5. Sama dengan kemiringan M sama dengan 85 kurang 20 per 5 kurang 13. Lanjut ke interval 5 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 10 dengan kemiringan M sama dengan 20 kurang 85 per 5 sama dengan min 13. Dengan persamaan garis, S dalam kurung T sama dengan min 13 T tambah 150. Dengan fungsi akhir, S dalam kurung T sama dengan 13 T tambah 20 dan min 13 T tambah 150 dan 0 kurang dari sama dengan tambah kurang dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan tambah kurang dari sama dengan 10. Poinnya dihitung untuk mendapatkan konsumsi air irigasi kumulatif. Langkah pertama, menuliskan persamaan dari hasil D, fungsi ST, T dalam hari, ST dalam unit per jam.
Langkah kedua menghitung konsumsi kumulatif dari hari 0 sampai 10. Dari hari 0 sampai 5 yaitu 262,5. Dari hari 5 sampai 10 yaitu 262,5. Langkah ketiga menghitung nilai batas dan selisihnya. Menghitung nilai batas untuk T sama dengan 10 yaitu 850. Untuk T sama dengan 5 yaitu 587,5. Selisihnya 262,5. Kemudian menjumlahkan kedua bagian yaitu 525. Jadi dari hari 0 sampai 10 yaitu 525. Langkah keempat menghitung total unit. Total unit terjual yaitu 12.600 unit. Langkah kelima menghitung total pendapatan. Diketahui harga per unit 50.000, pendapatan dihitung menggunakan total unit dikali 50.000, yaitu 630.000. Jadi total pendapatan yaitu 630.000. Jadi untuk mendapatkan konsumsi air irigasi kumulatif didapatkan dengan total yaitu 630.000. Poin F menggunakan riemen kiri dengan membandingkan hasil dari poin E. Langkah pertama menjumlahkan seluruh nilai dari S0 sampai S9 dihasilkan 555. Kemudian menghitung total unit selama 10 hari dihasilkan 13.320 unit. Langkah ketiga menghitung pendapatan LA dihasilkan 666.000. Langkah keempat menghitung integral total dan hasil integral dari hari 0 sampai 10 dan dari hari 0 sampai 10. Langkah kelima total unit selama 10 hari dan pendapatan eksak. Pendapatan eksak dihasilkan 630.000. Langkah keenam selisih pendapatan. Dengan selisih pendapatan yaitu 36.000 sehingga 720 dibagi 12.600 dikali 100% sama dengan 5,7%.